Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Sofi Febiana dari kelas AKT 21B dengan NPM 2021-220003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah aturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola perusahaannya dengan baik. Nah, konsep ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan semua aspek pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, yang kedua, prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Yang pertama mencakup transparansi atau transparansi, yaitu keterbukaan dan kejelasan dalam melakukan aktivitas bisnis, termasuk pengungkapan informasi dan keputusan perusahaan. Jadi, informasi dan keputusan perusahaan ini harus dilakukan atau diungkapkan secara transparan kepada seluruh aspek pemangku kepentingan yang terlibat. Prinsip yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangannya. Accountability ini menuntut pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang dilakukan secara terukur, mengikuti aturan, dan fokus pada keinginan pemangku kepentingan. Prinsip yang ketiga yaitu responsibility atau tanggung jawab. Pertanggungjawabannya ini mencakup dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, pengembangan komunitas, dan upaya perbaikan lingkungan perusahaan. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan demi meraih good corporate citizen, yaitu pandangan masyarakat yang baik terhadap perusahaan itu sendiri. Prinsip yang keempat yaitu independensi atau kemandirian, yaitu kebebasan perusahaan untuk bertindak secara independen tanpa pengaruh eksternal yang tidak sehat atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari praktik-praktik korupsi. Nah, prinsip yang terakhir yaitu effectivity atau efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam memimpin dan mengelola aktivitas bisnis secara efektif dan profesional, termasuk membangun tim yang kuat, merencanakan strategi yang akurat, dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya, konten yang ketiga yaitu manfaat apa sih yang didapat dari Good Corporate Governance yang diterapkan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu perusahaan bisa meningkatkan nilainya. Good Corporate Governance ini bisa meningkatkan reputasi yang baik bagi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor. Manfaat yang kedua yaitu perusahaan dapat memangkas biaya modal. Nah, dengan menerapkan GCG ini, perusahaan bisa mendapatkan akses pinjaman secara lebih cepat dan lebih mudah. Manfaat yang ketiga yaitu perusahaan dapat membentuk perilaku yang positif. Aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan harus dipatuhi oleh manajemen dan karyawan. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota timnya juga mematuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga akan tercipta dampak positif yang mendukung keberlangsungan perusahaan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu perusahaan dapat menyusun perencanaan yang lebih strategis. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang sudah ditetapkan perusahaan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini juga termasuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan modal perusahaan. Nah, selanjutnya konten yang terakhir dari presentasi saya yaitu contoh perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance ini. Salah satunya yaitu ada Unilever. Nah, perusahaan ini tentu saja dikenal luas oleh masyarakat serta memiliki sistem tata kelola yang baik.
Unilever menerapkan kebijakan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan yang komprehensif dan melibatkan auditor independen untuk memastikan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Unilever juga memiliki berbagai program corporate social responsibility yang aktif di berbagai negara. Nah, contoh yang kedua yaitu seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance melalui berbagai kebijakan dan prosedur. Salah satu contohnya, Bank Mandiri ini memiliki komite audit dan unit audit internal yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan dan transparansi operasionalnya, terutama dalam pelaporan keuangan. Bank Mandiri ini juga mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik dan investor. Nah, contoh yang terakhir yaitu dari Telkom Indonesia. Nah, Telkom ini telah menerapkan good corporate governance dengan memiliki dewan komisaris independen dan komite audit yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan. Telkom juga melakukan banyak program CSR yang berkelanjutan serta transparan dalam melakukan pelaporan keuangan. Penerapan good corporate governance yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan demikian, good corporate governance bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi atau kewajiban perusahaan semata, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan nilai dan keberlanjutan bisnis. Manfaat-manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga oleh pemegang saham, investor, karyawan, dan pihak lainnya yang turut terlibat dalam ekosistem bisnis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.